我不是一个好妈妈。Halo movie lovers, welcome to Plot Movie. Incantation, horor Taiwan yang terinspirasi dari kisah nyata, rilis pada Juli 2022. Film ini merupakan film dokumenter dengan alur maju mundur. Biar nggak bingung, jangan di skip-skip. Kisah seorang ibu yang ingin menyelamatkan putrinya dari kutukan. Setelah melahirkan anaknya, dia mengalami perawatan intens dengan dokternya. 6 tahun yang lalu, keberaniannya untuk mengeksplor tempat sakral suatu daerah membuatnya tersiksa hingga saat ini. Sudah siap merinding bulu kuduk sama Plot Movie? Let's explore. Film bermula dari seorang wanita bernama Ronan yang mengajak penontonnya melihat videonya. Dalam video itu, dia mengaku bahwa 6 tahun lalu dia melanggar tabu yang mengerikan. Siapapun yang dekat dengannya pasti akan sial. Dia pun menunjukkan kejadian-kejadian itu, mulai dari kecelakaan orang tuanya dan polisi yang bunuh diri karena mengamankan kameranya. Dia berharap orang-orang mau membantu dia dengan menuntaskan kutukan itu. Lalu dia menunjukkan sebuah simbol dan mengajak penontonnya membaca mantra dengan posisi punggung tangan yang menyatu. Setelah itu dia pun bersiap dan menjemput putrinya Dodo yang ia titipkan ke panti asuhan sejak lahir. Karena 6 tahun lalu Ronan mengalami guncangan jiwa dan membuat dia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Dia pun mengabadikan setiap momennya dengan Dodo dengan tujuan sebagai kenang-kenangan dan buku harian Dodo. Sesampainya di rumah, ia menunjukkan kamar Dodo yang sudah dia dekor sedemikian rupa. Dan saat mereka bermain bersama, mulai muncul kejadian-kejadian ganjil, suara benda terjatuh dan lampu yang tiba-tiba padam. Teror-teror supranatural mulai menghantui Ronan lagi. Ronan memberanikan diri memeriksa apa yang terjadi hingga dia mendengar suara teriakan. Dia pun berlari dan memeriksa anaknya yang sedang tidur. Terdengar suara seperti ada orang yang menggunakan toilet, tapi saat dia memeriksa tidak ada orang di sana. Saat dia kembali, dia melihat anaknya tidak ada di tempat tidur. Ternyata ngigau keluar rumah seperti orang kesurupan dan menyebut namanya terus-menerus. Dodo masuk ke kamarnya kembali, menutupi dirinya dengan selimut lalu berteriak. Di ruang tamu, mainan Dodo membentuk simbol seperti Klutus. Begitu pula keesokan harinya, meja rias Ronan tiba-tiba dipenuhi puluhan ulat. Saat dia panik, tiba-tiba ada panggilan dari sekolah Dodo. Gurunya menyuruh menjemput Dodo karena membuat keributan di sekolah. Malamnya saat membersihkan rumah, Dodo berteriak. Dia mengatakan ada penjahat di langit-langit kamarnya, seolah-olah dia bisa melihat penjahat tak kasat mata itu. Tapi bayangan hitam kembali masuk ke kamar Dodo. Saat esok hari, Ronan kembali ke sekolah Dodo dan mendapat laporan dari kepala sekolahnya bahwa Dodo sering bersikap aneh. Dia sering menatap langit-langit dan berbicara sendiri dan mengatakan ia melihat penjahat tanpa kepala. Karena kelakuannya begitu di kelas, dia pun sering dibully gila oleh teman-temannya. Setelah tiba di rumah, Ronan memeriksa boneka putrinya dan tiba-tiba hidungnya mimisan. Kemudian ada video yang memperlihatkan Dodo sedang bermain lari-larian dan sepasang tangan misterius ingin meraihnya. 6 tahun lalu, Ronan dan pacarnya Dom dan sepupu Dom yaitu Yuan pergi menghadiri acara keluarga ke daerah pegunungan. Sepanjang perjalanan, mereka merekam semua momen untuk konten. Saat di perjalanan, mobil mereka sudah mulai mengalami kejadian ganjil. Sebuah patung Buddha yang kecil tersangkut di ban mobil mereka. Dom mengatakan bahwa patung itu adalah patung Bunda Buddha yang disembah oleh keluarga Paman Buyut. Mereka pun tiba di kediaman Paman Buyut. Namun, ketika Paman Buyut melihat ada Ronan dan belum dikenal, Paman mengatakan bahwa ritual ini hanya untuk keluarga inti. Dom pun menjawab, Ronan adalah pacarnya. Sebelum mereka masuk, Bibi Buyut memeriksa tangan Ronan. Setelah itu, mereka pun masuk dan beristirahat. Sementara Yuan yang masih merekam video dari tadi, mendapatkan teguran dari Paman Buyut bahwa mereka ingin berdoa bukan mau bermain-main. Paman Buyut mulai menjalankan ritual keluarga. Mereka juga memberikan nama mereka dalam ritual tersebut. Lalu Bibi Buyut mengatakan bahwa mereka harus kembali menyembah Buddha-Buddha setiap 10 tahun sekali. Bibi Buyut mengatakan bahwa Bunda Buddha menyukai anak yang dikandung Ronan. Dia pun tahu kalau dia sedang hamil. Bahkan, dia baru mengetahui kehamilannya hari itu dari Bibi Buyut. Ketika anak tersebut lahir, namanya juga harus dipersembahkan. Malam itu juga secara diam-diam mereka berusaha pergi ke terowongan terlarang untuk mendokumentasikan apa yang ada di sana. Saat menuju ke sana, mereka melihat keluarga Paman Buyut sedang membacakan mantra dan merekam ritual itu. Terlihat Yuan bercanda dan bersikap konyol di sana. Mereka pun dipergoki oleh gadis kecil yang direkam Yuan dan mengajak mereka pergi ke sebuah tempat. Namun hanya Ronan dan dia yang bisa masuk ke ruangan tersebut. Dia masuk ke bawah meja yang tertutup kain merah
dan di atasnya terdapat patung-patung Buddha berukuran kecil. Ruangan itu dipenuhi dengan simbol-simbol aneh. Ronan juga melihat cairan seperti darah yang jatuh menetes dari langit-langit ruangan itu. Tak sengaja Ronan melihat gadis kecil itu tidak memiliki daun telinga. Katanya diambil oleh Bunda Buddha karena dia dipilih oleh para dewa untuk memberkahi semua orang. Sangat mengejutkan ketika tiba-tiba patung Bunda Buddha yang ada di ruangan itu berbalik arah. Dengan spontan gadis itu memaksa menundukkan kepala Ronan dan membacakan mantra. Lalu seseorang mengetahui keberadaan mereka dan terdengar marah. Scene berikutnya terlihat Dodo dan ibunya sangat bahagia merayakan ulang tahunnya. Mereka pun pergi makan keluar. Setelah pulang ke rumah, Ronan ditemui seorang pria yang menanyakan tentang patung Buddha yang ada di atas. Ronan memberikan kameranya kepada Dodo. Sementara itu tiba-tiba Dodo seperti diajak naik ke atas lantai rumahnya dan di sana dia mengambil kursi, naik ke balkon seperti sedang berbicara dengan seseorang. Ia kemudian melompat dan mengambil pisau, lalu dituntun masuk ke ruang-ruangan patung Buddha. Terlihat Dodo membaca mantra dan suara tertawa. Ibunya pun menghampirinya dengan panik. Dodo sedang bermain HP sambil menggenggam pisau. Tubuh Dodo tiba-tiba kejang dan Ronan segera melarikannya ke rumah sakit. Lalu Ming datang menghampiri Ronan dan memberikan sebuah amplop kecil yang di dalamnya ada nama Dodo. Ini adalah pemberian Bu Hisa, salah satu pengelola panti, yang katanya itu dibeli dari kuil dan bisa menjaga Dodo. Namun dengan panik Ronan membuangnya karena Bu Hisa ini bunuh diri dengan cara menelan besi panas. Kembali ke 6 tahun yang lalu, Ronan dan kedua temannya dikunci di sebuah kamar oleh Paman Buyut. Dom membuka paksa pintu kamar tersebut karena mereka masih penasaran dengan terowongan dan masih ingin kembali ke sana. Saat itu Dom mencemaskan keadaan Ronan yang terlihat lemas. Dia bertanya, "Apakah karena kau hamil?" Dom pun ingin menamai anak mereka Cendodo. Belum juga sampai, mereka hampir saja ketahuan orang-orang yang sedang menjalankan ritual. Terdengar mantra dibacakan sepanjang perjalanan karnaval. Ronan dan temannya yang hampir tiba di terowongan melihat anak perempuan tergeletak tak sadarkan diri dengan terbungkus kain di mulut terowongan. Mereka berusaha menyadarkan anak tersebut. Mereka bertiga sempat berdebat. Ronan dan Dom ingin menyelamatkan anak itu, dan Dom khawatir dengan kondisi Ronan yang sedang hamil. Dom berfirasat buruk, sementara Yuan mengatakan bahwa temannya itu hanya menyia-nyiakan kesempatan. Lalu membuka paksa pintu terowongan karena mendengar suara-suara aneh dari dalam. Mendengar suara teriakan anak dari dalam terowongan membuat Ronan meyakinkan Dom untuk masuk ke terowongan terlarang itu. Akhirnya, Dom dan Yuan pun masuk. Dom meminta Ronan untuk menjaga gadis kecil itu. Tiba-tiba Ronan mengalami pendarahan. Terlihat memang dari tadi dia menahan rasa sakit di bagian perutnya. Tak lama, Yuan berteriak keluar dari terowongan seperti ada yang mengejar-ngejarnya dan kamera terjatuh di depan terowongan. Sementara Dom diangkat oleh orang-orang dari dalam dengan kondisi sudah tidak bernyawa lagi. Ronan menangis ketakutan dan merintih karena kematian kekasihnya. Dia pun ditampar oleh seorang penduduk di sana karena mereka telah melanggar aturan yang ada di tempat itu. Gadis tadi sudah sadarkan diri dan memberikan Ronan minum. Ronan mau mengambil kamera, namun anak kecil itu merebut. Ronan kekeh merebut kamera itu. Ronan mencoba mencari Yuan, namun malah menemukan benda-benda tak lazim yang menyeramkan dan membuatnya semakin ketakutan. Para penganut kepercayaan di sana bersujud memohon ampun karena ada orang yang memasuki tempat sakral mereka dan merekamnya. Mereka mengucapkan mantra, sebuah mantra yang sering mereka ucapkan. Mantra yang menurut penganut di sana sebagai permintaan berkah. Di sana Ronan pun melihat Yuan berperilaku aneh seperti bukan dirinya. Saat Ronan kembali menoleh ke arah belakang, rupanya semua orang yang memohon ampun tadi langsung mendapatkan kutukan. Akhirnya Ronan berteriak histeris dan lari dari tempat itu. Kembali ke masa kini, Dodo mengalami kelumpuhan dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Salah seorang petugas panti menemui Ronan, mengatakan bahwa hak asuh Dodo telah dicabut oleh pengadilan. Ronan, Ming, dan Dodo melarikan diri. Mereka pergi ke kediaman tabib untuk mengobati penyakit yang diderita anaknya. Tabib itu mulai melakukan sebuah ritual dengan sangat hati-hati, karena apa yang telah dilakukan oleh Ronan pada masa lalu adalah pelanggaran yang sangat berat. Dia pun mengatakan sebuah pantangan yang harus dilakukan agar ritual itu berhasil, yaitu Dodo tidak boleh makan selama 7 hari 7 malam. Dia meminta Ronan untuk datang 7 hari ke depan untuk ritual pelepasan kutukannya. Terlihat selama menjalankan pantangannya, Ronan dan Dodo menghabiskan hari bersama anaknya dengan pergi ke tempat-tempat yang indah untuk melepaskan penat dan lelah mereka. Hingga suatu malam Dodo mengalami demam tinggi dan Ronan bergegas membawanya pergi ke klinik terdekat. Akan tetapi, semua dokter klinik yang didatangi enggan untuk menyuntik Dodo, dikarenakan perut Dodo dalam keadaan kosong dan tidak ada makanan apapun yang masuk ke dalam lambungnya. Ronan tidak kehabisan akal untuk perjuangan merawat anaknya.
Akhirnya, Ronan mencoba untuk belajar cara memasang infus lewat video tutorial. Hari demi hari mulai terlewati, namun kondisi anaknya Dodo semakin hari semakin lemah. Ronan sadar penyebab anaknya jadi seperti ini salah satunya adalah karena kutukan, dan yang kedua adalah karena tidak makan selama berhari-hari. Pada akhirnya, Ronan yang tidak sanggup melihat anaknya terus dalam keadaan lemas, melanggar pantangan dengan memberikan anaknya sesuap makanan. Sembari itu, dia mencoba memperbaiki file video rusak dari kamera Yuan ketika di dalam terowongan 6 tahun lalu. Ini dia juga menyelidiki sekte sesat dan tempat itu, dan juga mencari tahu arti dari mantra yang selalu mereka ucapkan. Mereka berniat untuk menemui salah satu tokoh agama Buddha yang mungkin bisa memberikan kejelasan tentang sekte tersebut. Mereka bertemu dan menanyakan arti dari mantra itu. Singkat cerita, Ming akhirnya mengetahui arti dari mantra itu. Namun kondisinya semakin memburuk setiap melihat isi rekaman video Yuan yang sudah berhasil ia perbaiki. Dan ternyata, Mingse juga terkena kutukan dengan perbuatan di luar kendalinya membuatnya mengakhiri hidupnya. Sedihnya bukannya malah membaik, kondisi Dodo setelah diberikan makanan kini semakin parah. Ronan pun sadar apa yang telah dilakukannya adalah melanggar salah satu pantangan. Ia segera kembali ke kuil tabib sebelumnya. Ketika ia kembali ke tempat itu, ternyata sang tabib sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Keesokan harinya, Ronan pun membuat sebuah video dan mengajak penontonnya untuk mengucapkan mantra. Sebuah mantra yang dipercayai Ronan adalah mantra keselamatan dan pembawa berkah. Mantra yang sampai kini belum diungkap arti yang sebenarnya. Ronan mengajak semua orang untuk mendoakan anaknya dengan mantra tersebut, karena sampai saat ini kondisi anaknya masih dalam keadaan kritis. Ronan juga mengajak penontonnya untuk melihat isi video dari kamera Yuan ketika ada di dalam terowongan 6 tahun lalu. Ketika itu, Dom bersama dengan Yuan yang sedang mendengar suara tangisan bayi, kini sudah mulai memasuki terowongan. Di setiap sudut terdapat sesajen. Terdapat pembatas dengan tulisan mantra dan mereka memotongnya agar bisa masuk ke dalam. Di dalam sana terdapat banyak anakan patung Buddha yang juga dilengkapi dengan sesajen, rambut dan juga gigi yang dipersembahkan kepada dewa yang menghuni terowongan angker tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka hingga sampai di ujung terowongan, di mana di ujung terowongan itu terdapat patung Buddha dengan kepalanya yang tertutup oleh kain. Ketika Dom membuka tutup kain di atas kepala patung itu, Dom mulai tidak sadarkan diri. Dom dan Yuan telah melanggar larangan di daerah itu dengan memasuki terowongan terlarang, bahkan membuka tutup kain dari patung Buddha. Itulah yang menyebabkan mereka dan siapapun yang ada di dekatnya juga terkena kutukan. Untuk mengakhiri penderitaannya, Ronan kini kembali pergi ke tempat terlarang itu. Sambil merekam aktivitasnya di dalam sana, Ronan mulai memasuki terowongan dan mulai menyusun kembali setiap sesajen yang sebelumnya berantakan akibat ulah dari Yuan dan Dom 6 tahun lalu. Sampailah dia di ujung terowongan dan bertemu dengan patung yang kepalanya ditutup oleh kain. Ronan mulai melakukan ritual sambil mengucapkan mantra, lalu memutarkan video dari laptop yang dibawanya ke dalam terowongan. Rekaman dari biksu yang artinya adalah permintaan berkah dan keselamatan. Mantra yang selama ini sering Ronan ucapkan sebenarnya adalah berbagi kutukan. Semenjak dari awal, Ronan sebenarnya sudah mengetahui arti dari mantra yang sering dia ucapkan. Namun semakin banyak yang ikut melafalkan mantra itu bersamanya, maka semakin ringan kutukan yang dialami oleh anaknya. Di akhir film, Ronan mengajak penontonnya untuk menyaksikan apa yang ada di balik kain yang menutupi kepala patung Buddha.